Terima Nggak, kasih. ini yang saya mau sampaikan, Bu. Jadi selama ini kita melepas salahnya Kemenkes. Kita lepas karena kita merasa itu di luarnya kita dan kalau kita pegang juga sensitif. Nah, sesudah kejadian kayak begini, saya udah ngomong sama Pak Mendikti, Pak, ini nggak bisa begini nih, Pak. Karena nanti kalau kejadian yang kena juga, ya lebih banyak kenanya di tempatnya kita, bukan di tempatnya sana. Kan nggak pernah, jarang kan yang marah kan ke, oh ini ada dokter melakukan kesalahan PPDS. Ya kenapa sih Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Menkesnya, Puji kan? Nggak pernah itu kemudian kenanya ke Mendikti dengan MK-nya, yang paling banyak kena sih. Jadi ini harus, Kemenkes harus dilibatkan dengan lebih banyak lagi. Ini tugasnya saya dengan kementerian, saya nggak buang badan juga. Ini tanggung jawabnya Kemenkes untuk lebih berkoordinasi dengan Kemendristekdikti agar kita bisa merapikan ini proses pendidikan yang ada di rumah sakit. Karena tempatnya di rumah sakit kita dan melayani pasiennya kita. Nah ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi kita bicara sama Kemendristekdikti, kita harus pegang kontrol lebih dong. Kenapa? Kalau enggak nanti kena nih pasiennya. Nanti kena ini ya. Nah itu urusan kita lah. Bawa ke dalamnya ribut-ribut juga karena kita sekarang lebih cawe-cawe ya kenyataannya demikian. Tapi saya bilang teman-teman ini demi kebaikan masyarakat. Kita fokusnya jangan ke dalam lah, ngapain sih kita sebagai menteri kan tugasnya melayani masyarakat. Jadi ngapain ribut-ribut ini bagian siapa. Yang penting masyarakat terlayani dengan baik dan jangan ngaco lagi kayak begini gitu. Nah itu yang harus dibereskan oleh kita sebagai pemerintah. Nah itu sekarang kita sedang duduk, rame juga Bu, makanya besok dipanggil terus saya udah tanya, udah ngomong belum sampai Sekjen Kemendikti? Karena nanti bisa rame kan, udah ngomong sampai Irjen belum, jadi saya nanti malam mesti ngadep nih sama Mendikti supaya ya kita posisi pemerintah kan harusnya satu, bahwa terjadi apa gesek-gesekan ini ya iya, karena yang tadinya dulu begini, sekarang sekarang mau atur. Tapi percayalah Bu, Pak Menteri itu juga sama pemahamannya sama saya. Mau diperbaiki nih. Ini mau diperbaiki. Beliau juga tahu ini ada masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dulu nggak begini Bu, pendidikan kedokteran. Sekarang jadi begini tuh ada yang pembiaran kan. Nah itu tadi, sekarang saya jawab. Setidaknya di sisi kita nih, tanggung jawab kita. Tadi kan ditanya sama Ibu Irma, saya udah nggak ada. Bu, dari sisi kita ya, kita pegang apa? Kita pegang STR. Izin kan udah dikasih wewenang. Itu semua kita freeze tuh STR-nya. Jadi dulu tuh prosesnya lama, wah bisa ini dan solidaritas kan, kalau anaknya siapa, aduh ngehukumnya juga gak enak. Sekarang tuh semua yang terlibat, yang di Garut, yang di Undip, yang di Hasan Sadikin, semua udah kita freeze. Begitu nanti dia terbukti salah Bu, kita cabut. Kita cabut. Cabut artinya apa? Dia tidak bisa praktek dokter seumur hidupnya dia. Ya, Ibu nanti kalau dengar pasti banyak yang rame juga menghujat Menkesnya nih. Kalau wah Menkesnya sewenang-wenang gini. Tapi Bu kalau kita nggak lakukan itu, nanti kasihan banyak dokter yang baik. Dokter yang baik yang udah kerja yang benar, ini rusak gara-gara begini dan dulu didiemin. Dari dulu tuh didiemin karena ada semangat korsa. Tapi kasihan yang baik kan, yang baik jauh lebih banyak daripada yang jahat. Kenapa yang jahat kita diemin? Kita nggak hukum, nanti malah kejadian yang baik malah jadi kena. Nah sekarang kita akan ambil resiko, saya tahu ini nggak populer nih, kita cabut, itu pasti akan rame tuh. Ya tapi kalau nggak begini Bapak Ibu akan terjadi terus, dan yang kasihan adalah dokter-dokter yang baik, karena dia kena dampak dari dokter-dokter yang belum. Jadi pertama orang-orang ini udah kita freeze semua, begitu dia terbukti salah, cabut, seumur hidup nggak bisa praktek. Ya pasti nanti akan denger deh itu di WA group Menkesnya sewenang-wenang apa Menkes gitu. Cuma tolong dipahami kalau nggak gini nggak ada perbaikan. Yang nomor 2, kita proses bukan hanya cabut secara administratif, secara yudikatif kita proses. Jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi. Saya bilang, Pak Edi kan bilang, Menkesnya jangan mengintervensi. Loh Menkesnya diintervensi gitu kan. Kita ada kasus-kasus gini, pikir nggak ada tuh teman-temannya Pak Edi yang melobi untuk mengintervensi Menkes. Kan banyak kasus-kasus yang nggak pernah naik. Ini banyak kasus nggak pernah naik, pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus juga kan itu kan, untung kita punya hubungan baik, kalau nggak kan terintervensi juga. Jadi ini proses hukumnya harus jalan, supaya apa? Supaya terbuka. Balik lagi nanti pasti keluar di WA group tuh Ibu Arzeti, pasti dapat banyak lah itu, termasuk dari teman-teman TA ini apa Zoli mau berkuasa, enggak, saya mau ini memperbaiki agar kedepannya jangan terulang lagi, jangan ratusan ribu dokter-dokter yang baik tercoreng namanya hanya gara-gara oknum-oknum tertentu yang kita nggak berani tegas. Kasihan kan, ini kan oknum yang begini kan, tapi jangan dibiarin oknumnya gitu. Nah yang ketiga, jadi secara apa
administratif kita sudah cabut, udah freeze. Kita akan cabut begitu dia salah terbukti. Nomor 2, kita masukin ini ke yudikatif. Benar-benar jalan, nggak hanya administratif aja. Jadi kalau salah, ya salah, dihukum bukan hanya dicabut SCR, bisa kena pidana loh dia. Tergantung kasusnya seperti apa. Yang ketiga, ini yang saya minta pengertian. Ini kan kita mau memperbaiki. Begitu ada seperti ini, Bapak Ibu tahu kan, ini kan baru yang di atas aja, di bawahnya kan banyak. Pembayaran, minta iuran ini, minta ini nggak jelas, suruh berdiri, suruh ngunyah cabai, itu kan masif, Bapak Ibu pasti denger lah. Nah ini kan harus dilihat, ditata ulang. Dan gimana kita masuk ke satu mekanisme yang tidak mau ditata ulang, yang tadinya nggak merasa Menkesnya berwenang. Kita mesti freeze dulu. Bu, bukannya karena saya mau memberikan, enggak. Saya bilang, boleh dong pendidikan tempat lain. Tapi boleh nggak saya lihat ini kejadian seperti apa supaya kita nggak salah. Semua orang pasti nggak suka ngomong ke ibu, wah ini mematikan prodi PBD. Enggak, dia tetap bisa belajar tempat lain kok. Wah nanti tempat lain nggak sebagusan. Iya makanya sini kita bagusin. Saya nggak mau mutunya tadi yang ibu nanti bilang, Pak Edi bilang, hanya bagus secara keterampilan. Tetapi secara etika budaya rusak atau bejat, saya nggak mau. Ini kan profesi yang mulia kan. Nah itu sebabnya saya pengen lihat, saya pengen tata ulang. Nggak suka semua orang itu ditata ulang. Itu sebabnya nanti sampai ke ibu message-nya tuh, wah memperhitungkan semenang-menang, prodinya berhentikan, susah yang lain, gini. Padahal sebenarnya saya pengen rapikan, begitu ini udah rapi, saya jalanin lagi. Tapi jangan kemudian kita biarkan, nanti kasihan dokter yang baik. Itu kan, udah jalanin aja Pak, nggak apa-apa gini, hilang lagi, nanti nggak beres lagi. Dan ini kejadian selama puluhan tahun. Nah itu yang kita pengen lakukan dan mohon pengertiannya. Karena saya tahu ini segelintir orang aja kok. Cuma segelintir orang ini selalu didiemin, ditutup-tutupin sehingga kena semua ekosistemnya. Nah karena kan saya sebagai Menteri Kesehatan tanggung jawab. Ini nggak boleh dong, makanya saya mau beresin. Nah beresin ini ada banyak yang merasa tidak nyaman lah karena kita akan beresin dan mohon bantuan juga Bapak Ibu untuk memahami karena ini harus dirubah budaya. Mutu itu bukan hanya keterampilan ya, tapi etika dan budaya. Apa tadi Pak Edi itu bilangnya apa sih? Lingkungan pembelajaran kliniknya itu harus diperbaiki. Gitu ya. Pimpinan izin. Saya Pak Menteri. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri administrasi, yudikatif dalam saya itu tolong disampaikan. Jadi disampaikan ke umum.